Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kita hadir kembali ya di edisi yang sebelumnya kita adalah pertunjukan live dari Kalyana. Hari ini kita menampilkan podcast. Jadi ini memang Kalyana Podcast edisi yang perdana dan di sini kita hadir bersama teman-teman dari Artaksiat. Gimana cara nulisnya Artaksiat dan apa sih Artaksiat itu? Tulisan Artaksiatnya ada di sini ya. Di situ dan sekali lagi ini edisi perdana kita, podcastnya para seniman dan para musisi. Oke. Jadi teman-teman, Artaksiat ini adalah hadir di Solo ya pertama kali ya. Itu adalah musisi tradisional yang digawangi oleh teman-teman kita dari Solo. Dan siapa Artaksiat itu, kita minta perkenalan dulu dong masing-masing. Mas silakan. Mas Bigo dulu. Sebagai foundernya. Oke, silakan. Founder dan sesepuh. Nama saya Gregorianto. Saya Hamdan Fatusani. Saya Radian Febri. Oke. Dan semuanya itu berawal dari Artaksiat itu sendiri. Dari mana sih Mas? Masnya itu perkumpulan dari sekolah atau dari kuliah atau dari satu angkatan atau bagaimana, atau silahkan siapa Mas? Kita mau kenalan teman-teman, kami dari Artaksiat Gamelan, grup gamelan dari Solo, yang awal berdirinya, tadi tanyanya awal berdirinya ya. Awal berdirinya kita sebenarnya berdasarkan pertemanan. Jadi dulu kita berteman di waktu kuliah di ISI Surakarta. Sebenarnya beda-beda angkatan sih, tapi dalam satu tongkrongan dulu. Ya. Nongkrong di kantin, terus ngobrol-ngobrol karena kita kuliah di jurusan Karawitan di ISI Surakarta. Ngobrolnya juga seputar itu juga. Ngobrolnya juga sekitar Karawitan, musik dan lain-lain. Terus kok kita ternyata klik dengan visi dan misi yang sama. Seiring berjalannya waktu itu ya, kita ngobrol-ngobrol terus, oh ternyata kita satu misi, satu tujuan untuk bagaimana sih kita mencintai lagi, mengembangkan lagi gamelan yang memang sebenarnya dari setiap individu kita sudah punya dasar ya. Yes. Jadi dari beberapa kampung nih, kita dari kampung-kampung awalnya memang secara individu sudah cinta dengan Karawitan, terus akhirnya bertemu di ISI Surakarta, terus yuk kita buat satu grup yang nantinya kita mencoba untuk nguri-uri budaya Karawitan yang katanya di era-era sekarang ini, era-era milenial ini agak sudah ditinggalkan oleh kaum mudanya. Oke. Tahun 2014 ya. Berawal dari berapa orang? Awalnya itu cuman paling 6 atau 7 orang. Oke. Ya. 6 atau 7 orang ya. Selanjutnya setelah gabung kemudian ngobrol sesuai seleranya, sesuai tujuannya, visinya gitu ya. Itu terus latihannya bagaimana awal-awalnya itu? Saya dan keluarga itu sudah punya studio dan gamelan. Nah, Jadi kalau teman-teman latihan tukar pikiran itu bisa di studio milik keluarga saya yang ada di Taman Budaya. Ya, Jawa Tengah. Iya. Terus satu lagi nih yang paling mengulik ini pemikiran saya itu. Artinya opo sih Mas? Artaksiat ya. Kalau saya taunya Arta itu kan duit ya. Lah itu apa kepanjangannya? Iya. Artinya apa? Sebenarnya Artaksiat itu bukan singkatan atau enggak punya arti yang khusus. Sebenarnya terinspirasi dari kerajaan yang ada di sekarang itu, negaranya namanya Armenia, tapi dulunya itu kerajaannya Artaksiat. Kenapa kami mengambil nama itu? Karena dulu itu kerajaan yang sangat besar sebenarnya, mempunyai power di dunia ini yang sangat besar. Terus tapi akhirnya runtuh juga dengan kerajaan Romawi.
Nah, spirit besarnya kerajaan Artaxiat dulu itu kita ambil untuk menamai grup ini Artaxiat. Artaxiat ya. Yang sebenarnya juga kita pengen beda dari grup-grup yang lainnya karena grup karawitan Jawa biasanya dengan nama Jawa. Tapi kita ya cuman pengen beda aja gitu. Iya, dari anak muda kumpul-kumpul, padahal kalian pasti juga suka ngeband. Ya. Ya. Oke, tapi tetap ya punya pemikiran pengen menguri-uri kebudayaan Jawa terutama gamelan ya. Oke, kemudian apa saja yang sudah pernah dilakukan Artaxiat Mas setelah kumpul-kumpul? Itu dari tahun 2014. Kemudian apa tahapnya? Kemudian pementasan, kemudian kerjasamanya dengan siapa aja, kemudian pernah pentas di mana aja? Oke, Mas. Monggo Mas Hamdan ya. Mungkin awalnya kita dari proyek di kampus ya. Iya. Ya, Bang ya. Ada proyek kecil-kecilan pentas di Solo. Terus kemudian kita juga berkesempatan untuk bergabung dengan Detik Gamelan Orkestra. Ya. Detik Gamelan Orkestra. Detik Gamelan Orkestra. Apa itu Mas? Dedek Kebetulan Gamelan. adalah bapaknya Mas Grego sendiri. Kebetulan itu. Enggak sengaja itu. Iya. Akhirnya kita juga berkesempatan berkolaborasi dengan Jakarta itu Swarga Loka. Yayasan Swarga Yayasan Loka. Swarga Loka. Yayasan Swarga Loka itu apa? Kok bisa kerjasama dengan Artaxiat gitu? Ya. Yayasan Swarga Loka itu adalah yayasan yang concern juga tentang kesenian tradisi khususnya Jawa ya. Tapi lokusnya ada di Jakarta. Dan sebenarnya itu kerjasama antara Swarga Loka dengan kami itu perantaranya sebenarnya adalah bapak saya dulu. Bapak saya juga seorang komposer gamelan yang puluhan tahun lalu sudah menjalin hubungan dengan mereka. Terus seiring berjalannya waktu, bergantinya era, terus itu kerjasamanya dilimpahkan ke kami karena perjalanan bentuk keseniannya Swarga Loka dari dulu sampai sekarang kan berubah. Sekarang arahnya ke milenial. Kebetulan misinya juga sama kita Oh, dengan iya. Swarga Loka. Terus Selalu mencari kebaruan dan eksplorasi. Eksplorasi. Ya. Oke. Nggih. Oke. Kemudian kalau di Swarga Loka itu misalkan ada satu proyek. Misalkan proyek tari gitu yang kolosal gitu. Jadi dari Artaxiat itu nanti mengisi musikalnya gitu ya Mas ya. Ya. Bagaimana sih prosesnya? Ya, sebenarnya gini, segmentasi Artaxiat itu sebenarnya sangat luas. Jadi kita berbeda dengan band pada umumnya, karena selain kita bisa konser secara mandiri sebagai grup musik mandiri, juga bisa sebagai pengiring. Oke. Ya, itu segmennya sebenarnya luas. Iringan tari bisa, iringan wayang bisa, teater bisa, opera bisa, konser band juga bisa. Jadi segmennya kita memang Luas ya? memang sengaja agak luas seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan ada satu musisi baik internasional maupun nasional, Yes. itu kalau ingin melakukan sesuatu yang unik gitu ya, mengangkat etnis gitu, bisa kerjasama ya dengan Artaxiat ya. Iya. Jadi pernah musisi nasional gitu atau internasional gitu yang bisa ngajak kerjasama. Artinya mereka kan alirannya modern, Yes. kemudian digabungkan dengan aliran dari Artaxiat yang etnis gitu. Siapa aja musisi yang pernah kerjasama? Yang ingat siapa aja? Tahun berapa ya itu ya? Waktu ulang tahun TNI AU itu kita sama Mbak Kikan Mbak Kikan X Coklat X ya, X Coklat. Coklat. Terus ada Mas Candil. Oh iya. Terus kalau yang Musisi Inggris juga pernah Wow. dengan Sekali. Mas John and June. Ya, Oh, itu iya. sepasang John and suami June. istri yang Oh. bersepeda dari Inggris ke Indonesia. Oh, Mungkin oke. bisa dicari link beritanya Di itu. link Ya. YouTube-nya ya. Ya. Oke, keren sekali ya. Jadi kalau ke depan itu kegiatannya kita dengar sih itu ada sudah mulai rekaman ya. Iya. Sudah mulai rekaman tipis-tipis. dan tipis-tipis. Kemudian juga sudah mulai bikin video klip. Ceritakan dong Mas. Belum Kalau ya. video klip belum. Belum ya. Jadi, Ceritakan Mas itu karya semoga. bentuk apa, kemudian mengenai apa. ya,
Kalau temanya apa? kami kan Mas yaitu Febri karena ya? saya Febri ya, spiritnya itu kan segmen kita tuh sebenarnya pengen nyerang anak muda karena itu tadi kalau sekarang kita lihat faktanya di lapangan, berapa persen sih anak muda yang tahu ini Saron, ini Bonang, Iya, betul. itu berapa persen yang tahu gitu. Jadi ya kita karena berangkatnya pengen mengangkat gamelan ini ke anak muda, jadi kita pengen nyerangnya juga ke segmen-segmen jadi misal kayak setelah kita rekaman kita nanti mungkin akan masukkan ke Spotify misal yang Oke. lebih mudah diakses oleh anak muda, terus mungkin YouTube, rilisan fisik juga kita pengen sebenarnya. Jadi mungkin bisa diambil sisi romantisme dari kaset pita mungkin. Jadi Wah, balik lagi kaset pita. detailnya misal. susah loh Mas. Ya tapi kan akhirnya jadi barang collectible gitu Iya, loh. betul. Jadi ya mungkin itu aja sih mungkin. Terus bahkan kalau bisa mungkin piringan hitam karena kalau bisa mungkin ya. Tapi dengan nuansa yang milenial gitu. Modern ya. Untuk tadi rekaman dan video klip tadi saya mau menambahkan sebenarnya di sebelum Covid itu kita sudah merencanakan sudah matang merencanakan tapi tiba-tiba jeder ada Covid. Iya. Dan itu kita sebenarnya sudah ada materi yang sudah fix. Itu karena gini. Dulu di tahun Sang Penjaga Hati tahun berapa? 2019. Nah, 2019 itu kita ada pementasan di Jakarta dengan Swarga Loka juga. Itu pertunjukan drama musikal. Drama musikal judulnya Sang Penjaga Hati. Dan lagu-lagu yang kita buat di pertunjukan itu rencananya akan kita albumkan. Karena ya itu karena pertimbangannya ini musik yang bisa mewakili masa lalu dan masa kini. Itu saya kira menarik, maka kita akan buat video klip dan albumnya, tapi itu tadi jeder nek Covid. Iya. Radedet. Cooling down dulu Iya. ya. Nah, terus sekarang nih kalau masa-masa pandemi gini ya, latihannya bagaimana Mas? Terus istilahnya kita semua kan tahu ya semuanya terdampak Covid ya. Kalau misalkan dari seniman mas-mas ini yang biasanya tampil 1 bulan berapa kali gitu ya, sekarang kan sudah mulai ini ya menurun gitu. Bagaimana latihannya bagaimana? Kemudian istilahnya ya kalau boleh menanyakan itu pemasukannya bagaimana gitu teman-teman. Semuanya sudah berkeluarga kan, nggak apa-apa ya kita ngomong seperti ini ya. Namanya juga kita kan realistis bagaimana bisa tetap survive dalam situasi seperti ini. Jadi mungkin lebih kreatif kan. Iya. Pada saat pandemi ini lebih kreatif menghasilkan karya-karya gitu. Iya. Monggo Mas cerita share-nya. Monggo. Coba. Ya, mungkin Covid ini juga bisa untuk ajang untuk kita berpikir dan mencoba Kontemplasi. mencari Mencari inspirasi. ide-ide baru gitu Iya. ya. Ya, tapi emang benar secara job itu kalau boleh persentasenya itu mungkin 70% ya. Iya. Ya sudah tidak manggung sesering seperti dulu, tetapi Iya. kita tetap berproduksi ya, alhamdulillah. Dan juga gini Bu, yang biasanya dulu manggung ber-15, ber-20, tapi sekarang karena adanya peraturan juga latihan jadi paling pol 7 orang lah ya. Iya. Kok jadi sekarang istilahnya apa jenenge dikonversi tadi. Iya, jadi lebih Padatkan. ngulik ke perekaman, Bu. Oh, oke. Produksi Iya. musik secara rekaman. Iya. Oke. Karena tidak bisa manggung. Iya, betul. Dan kebetulan kan kita dari Kalyana itu kan memberikan wadah untuk teman-teman musisi gitu untuk tetap do something gitu dan tetap berkarya, tetap eksis lah dengan kita menampilkan project YouTube Kalyana itu. Kalyana Art Official di link YouTube kita itu. Jadi kita memang memberikan wadah untuk teman-teman musisi tradisional, etnis, seniman yang tetap menguri-uri menguri-uri keberagaman dan kearifan lokal kita itu kita masukkan ke dalam wadah YouTube kita. Dan hari ini sangat happy banget ya kita bisa mengundang Artaksiat karena anak-anak muda kemudian masih punya kecintaan pada kearifan lokal gitu ya.
Dan selanjutnya saya mau tanya nih, kalau sekarang fenomena Lati ya, yang sekarang sempat jadi viral, kemudian banyak di cover sama musisi-musisi lain gitu. Menurut Mas gimana? Itu kan seru banget ya, mungkin punya arah ke sana gitu, melakukan sesuatu hal yang unik kemudian supaya bisa ditampilkan dan bisa di cover banyak orang gitu. Enggak, Mas Febri. Ya, kalau saya pribadi ya itu mungkin tiap personil punya pikirannya sendiri. Tapi kalau saya sangat merespon positif. Saya sangat ya bisa dibilang kan spirit kita itu tadi balik lagi anak muda membawa tradisi Jawa. Paling enggak dengan Lati itu kan Lati ada walaupun cuma berapa persen tapi kan dia tetap membawa itu kan. Dan saya baca-baca juga si siapa Mas Eka Gustiwa, itu kan dia paham, jadi nggak cuma sekedar menempelkan unsur tradisi Jawa, tapi dia benar-benar ngulik, benar-benar paham, datang ke lokasi juga, dia suruh apa istilahnya kayak semacam apa sih survei, kontemplasi lah, kayak gitu, jadi dan ya, menurut saya poin yang paling penting, paling menarik di itu tadi fenomena Lati itu mereka sangat menginspirasi Bu. Jadi sangat menginspirasi anak muda. Terus kan sekarang banyak menjadi trigger untuk anak muda ya. Jadi anak muda banyak ke-trigger dengan karya-karya yang seperti itu. Kan sekarang banyak mulai bermunculan kan karya-karya yang serupa. Ya itu sangat positif. Saya juga sangat bangga karena itu juga anak Indonesia juga gitu. Jadi kalau ke depan misalkan Artaxiat itu melakukan mix gitu dari tradisional ke modern musik seperti EDM, sangat bisa. Bisa ya. Karena kita memulai Artaxiat juga sangat fleksibel sekalinya, sangat terbuka dengan dunia luar. Seperti yang saya katakan tadi, segmennya sebenarnya Artaxiat itu sangat banyak. Dan kita juga sebenarnya sudah mencoba-coba ya. Kemarin ada, walaupun itu bentuknya sebatas job. Jadi ada job yang hampir mirip dengan Lati itu, karena kita sudah mengerjakan dan itu tidak menutup kemungkinan juga kita melakukan hal itu. Eksplorasi terus ya Mas ya. Terus ini sebenarnya kalian kan anak muda nih, beneran anak muda nggak sih? Soalnya kan ya dari brewokannya dari susah gitu ya. Cah tua bocah enam gitu ya Mas. Nah itu kesehariannya apa sih selain bermusik itu? Apakah kalian juga melakukan hal yang lain? Apa kegiatannya apa selain bermusik ini? Kalau saya wirausaha ya. Jadi saya punya bisnis kecil-kecilan kuliner di bidang kuliner. Jadi ya sementara ini buat pandemi ya selain dari Artaxiat karena berkurangnya job itu ya paling enggak saya bisa bertahan melalui jalur itu. Cuma ya kangen. Jadi ternyata setelah itu saya menyadari bahwa ternyata Artaxiat nggak cuma cuan gitu loh. Jadi ternyata emang lebih banyak ke semacam buat diri saya itu emang semacam pendewasaan itu juga salah satunya melalui Artaxiat ini gitu. Dan sebelumnya juga terima kasih kepada Kalyana Art karena pentas Kalyana Art itu adalah panggungan pertama kita saat pandemi. Angin sangat segar itu. Sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali Kalyana Art official gitu kita mengadakan pentas live. Jadi kita mengundang berbagai aliran musik tradisional untuk bisa tampil di situ. Apalagi selama pandemi ini kita startnya baru tahun ini, jadi moga-moga nanti ke depan Artaxiat bisa kita undang lagi ya. Amin. Wow, krunya banyak sekali. Krunya itu ada piro Mas? 50 ya. Banyak sekali krunya tuh. Pernah dengan format yang hampir 50 juga hampir pernah. 50. Besar sekali memang krunya. Luar biasa ya. Jadi mengajak banyak teman ya untuk bisa sama-sama concern dan latihan rutin. Oke. Kalau kedepannya rencana proyeksi inisiasi Artaxiat di tahun 2020 Ya yang 2020 mungkin kan tinggal 2 bulan. Mungkin 2021. Rencana aja deh. Mimpi atau mas ininya. Ya tahun depan ya kita tahun depan rencananya. Mungkin akan lebih concern ke apa istilahnya? Ya itu tadi rekaman, terus kita punya produksi album. Jadi lancar. Ya itu semacam yaitu anak kita lah istilahnya. Jadi setelah sekian tahun akhirnya kita berusaha untuk membuat anak. Semoga diberi jalan oleh Tuhan. Siap.
ini ngobrolan singkat kita tentang artaksiat. Sebenarnya banyak sekali yang masih bisa kita gali ya. Tapi nanti kita juga pengen lihat dong pentas artaksiat itu seperti apa gitu ya. Oke. Sementara ini podcast kita edisi perdana. Semoga selalu menginspirasi karena kita akan selalu mengajak teman-teman ini apa yang sudah dilakukan, apa kegiatannya, kemudian apa kedepannya supaya menginspirasi kita semua ya. Ini kan anak-anak muda semua nih. Oke teman-teman, sementara itu edisi pertama kita. Thank you for watching. Sampai ketemu. Bye. Bye.